Nah, berikutnya kita masuk ke pembagian berikutnya, yaitu haku atau mora. Dalam bahasa Indonesia bisa juga kita sebut dengan ketukan. Jadi mora adalah onso no kumi awase de dekiru oto no tan'i desu. Satuan bunyi yang terbentuk dari gabungan fonem. Ya, jadi mora ini kalau fonem tadi sendiri, berdiri sendiri. Sedangkan mora ini gabungan dari si fonem tadi. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah satu huruf Jepang dianggap satu ketukan. Nah, itu yang perlu diingat, satu huruf Jepang, bukan satu huruf alfabet ya, tapi satu huruf Jepang dihitung satu ketukan. Misalkan kata-kata koshi, ya, ko itu satu, mora, ada huruf u, kou, karena dia bunyi panjang, dan shi, terdiri dari 3 huruf Jepang, ko, u, shi, sehingga kata koshi terdiri dari 3 buah mora. Begitu juga halnya dengan shingbung. Shingbung ada shi, ada ada bu, dan ada shi, bu, terdiri dari 4 buah huruf Jepang, maka shingbung memiliki 4 buah mora. Jadi kata kuncinya untuk menghitung mora, jumlah ketukan dalam huruf Jepang, itu bisa kita dengan cara satu huruf Jepang dianggap satu ketukan. Ya, jadi satu huruf Jepang dianggap satu mora. Berikutnya, nah struktur ketukan dalam bahasa Jepang. Jadi struktur untuk mora tadi dalam bahasa Jepang itu apabila huruf vokal, dia dihitung satu mora. Ya, a, i, u, e, o itu satu mora. Apabila gabungan konsonan, fonem konsonan dan fonem vokal, misalnya jadi bunyi K, Ga, ada K dan A, G dan A, itu juga dihitung satu mora masing-masing hurufnya. Kemudian fonem semivokal atau hangboing ongso seperti ya, yu, yo, itu juga dihitung satu mora atau satu ketukan. Berikutnya, gabungan fonem konsonan dan gabungan fonem semivokal, yaitu gabungan fonem semivokal di sini adalah ya, yu, yo kecil, sehingga ini dihitung satu ketukan. Meskipun di sini ada 2 huruf, tapi hia, bia, pia itu dihitung sebagai satu ketukan. Kemudian ada dalam huruf katakana, ada bunyi panjang a, bunyi panjang dikasih strip, i, u, e, o. Nah, ini juga dihitung satu ketukan meskipun dia berbunyi panjang. Nah, berikutnya itu juga dihitung satu ketukan. Ya, berikutnya juga ada sokuang atau bunyi tsu kecil juga dihitung sebagai satu ketukan. Berikutnya untuk onsetsu atau silabel atau suku kata. Onsetsu matawa shiraberu wa renzoku suru gengo oto kubetsu kugiru bunsetsu tan'i no isshu desu. Onsetsu hyoki toshite, jadi untuk lambang dari si silabel ini adalah tanda kurung seperti ini, dituliskan di dalam tanda ini. Jadi silabel adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari atau urutan fonem, ya, tersusun dari fonem, satu fonem atau terdiri dari urutan fonem. Penulisan silabel di dalam kurung ini ya sedikit berbeda dengan fonem. Misalnya ada kata sakana. Ya udah sa, ka, na, ada 3 suku kata. Nah, densha di sini tidak kita pisah lagi nya sendiri, tapi densha cukup dibagi atas 2 suku kata. Jadi sedikit berbeda dengan mora. Kalau mora kita hitung satu persatu, huruf n-nya juga harus kita hitung satu, maka ada 3 mora, tapi untuk suku katanya itu hanya dihitung 2 suku kata saja, den dan sha. Nah, berikut kita lihat mora dan suku kata dan silabel. Untuk kata koshi itu tadi ada 3 mora, tapi dia hanya terdiri dari 2 suku kata. Untuk kata shingbung ada 4 mora, tapi dia hanya terdiri dari 2 suku kata, shing dan bung. Untuk kata ippai, ya, ippai ini ada 3 mora, 1, 2, 3, 4 mora, tapi dia terdiri dari 2 onsetsu, ip dan pai. Jadi, silakan minasang perhatikan lagi perbedaan mora dan juga suku kata.
Mungkin untuk fonem tidak terlalu susah untuk memisahkannya, tapi antara mora dan suku kata itu sering terjadi kesalahan, jadi tolong lebih teliti lagi. Nah, berikutnya di sini kita bisa melihat apabila dalam hiragana ada penulisan bunyi panjang seperti ini, ya. Misalnya oto-sang, oka-sang. Ini kan ada bunyi panjang ya. Nah, ini untuk onsetsu, untuk silabel hanya dihitung satu saja. Ya, dihitung satu suku kata. Kemudian untuk bunyi eng, ini juga dihitung sebagai satu. Ya, di sini ada hitotsu, haku toshite mitomeraremas. Kemudian su kecil dan pa, su kecil dan te, ini kita sebut dengan sokwon atau double konsonan. Kenapa dia double konsonan? Karena kalau kita tulis dalam romaji, misalnya kitte, karena ada su kecil ini, maka huruf T-nya harus double. Oke, baiklah. Bagaimana minasang? Do deshita ka? Sesudah menyaksikan video mengenai Introduction of Linguistics dan mengenai fonetik dalam bahasa Jepang beserta fonologi dalam bahasa Jepang, apakah sudah cukup paham? Dari video tersebut kita bisa melihat bahwa perkembangan linguistik dalam bahasa Jepang itu sejak kapan terjadinya, dan kemudian kita juga bisa melihat masing-masing huruf Jepang itu diproduksi oleh alat ucap seperti apa. Dan terakhir itu untuk skop yang lebih besar lagi, huruf-huruf atau kata dalam bahasa Jepang itu bagaimana cara kita mengucapkannya, bagaimana aksen yang tepat, bagaimana intonasi yang tepat, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan kumpulan video tadi itu bisa membantu minasang untuk belajar bahasa Jepang, dan diharapkan juga bisa membantu minasang untuk bisa berintonasi atau mengeluarkan aksen dalam bahasa Jepang secara tepat. Baiklah, demikian rangkaian video mengenai Introduction of Linguistics, fonetik, dan fonologi dalam bahasa Jepang. Pada video berikutnya kita akan masuk ke cabang ilmu linguistik yang kedua, yaitu morfologi. Silakan ditunggu video berikutnya ya. Terima kasih.